Alap-alap Laut Kidul karya Ho Ping Hu bagian 1C. Karya, Asmaraman S. Ho Ping Hu. Jilid 01. Terasa olehnya betapa tubuh yang padat dan mengkal itu menggeser-geser di pundaknya. Rambut yang panjang lebat dan halus itu mengusap-usap lehernya seolah membelainya. Haha, manis. Engkau perawan denok ayu, sebentar lagi menjadi istriku, hahaha. Tidak. Tidak. Lepaskan aku tidak sudi menjadi istrimu. Warsiem menjerit-jerit dan meronta-ronta. Akan tetapi makin keras ia meronta, gesekan tubuhnya lebih terasa lagi oleh Kisingwiro yang membuat laki-laki itu menjadi semakin gembira dan terangsang. Sesungguhnya nafsu merupakan anugerah Sang Maha Pencipta bagi manusia, diikut sertakan pada saat manusia lahir di dunia. Di antara semua gairah nafsu, nafsu berahi merupakan nafsu yang amat kuat dan juga mengandung tugas yang amat suci. Dari gairah nafsu inilah manusia dapat berkembang biak. Gairah nafsu berahi yang menjadi bunga cinta kasih adalah luhur dan suci. Tuhan Maha Murah. Nafsu diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasakan segala macam kenikmatan melalui semua anggota tubuh kita. Mata dapat mengenal keindahan, telinga dapat mengenal kemerduan, hidung dapat mengenal keharuman, mulut dapat mengenal kelezatan dan sebagainya. Semua itu adalah karena adanya nafsu yang menjadi peserta kita. Akan tetapi justru semua kenikmatan inilah yang menjerat kita. Kalau nafsu tidak lagi menjadi peserta dan alat kita, sebaliknya kalau nafsu menjadi majikan dan memperalat kita, maka terseretlah kita ke dalam perbuatan sesat. Pengejaran kenikmatan menyeret kita ke dalam perbuatan yang jahat. Seperti Kisingwiro yang telah sepenuhnya dikuasai dan diperalat daya rendah, yang ada dalam benaknya hanyalah pengejaran kenikmatan dengan menghalalkan segala cara. Kalau nafsu berahi sudah memperalat dan mencengkeram kita, maka timbullah perbuatan sesat seperti perkosaan, perjinaan, pelacuran dan sebagainya. Hubungan pria dan wanita yang semestinya suci dan indah itu berubah menjadi kotor, hina dan menjijikkan. Sambil tertawa-tawa Kisingwiro membawa Warsiem ke gubuk kosong itu. Suasana di ladang dekat hutan itu sunyi. Tak tampak seorang pun manusia. Hal ini membuat Kisingwiro menjadi semakin berani. Dia menurunkan Warsiem ke atas panggung gubuk yang terbuat daripada bambu itu. Warsiem menjerit-jerit ketika Kisingwiro mendekat dan mencoba untuk menciumnya. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan kehormatan perawan dusun itu, tiba-tiba terdengar bentakan suara yang terdengar kaku namun cukup dapat dimengerti. Apa yang terjadi di sini? Sobat, jangan menghina dan memaksa seorang gadis yang tidak berdosa. Perbuatanmu ini salah sekali. Mendengar teguran yang keluar dari lidah asing ini, Kisingwiro terkejut sekali. Dia melepaskan dekapannya kepada Warsiem dan memutar tubuhnya dengan cepat, matanya terbelalak melotot kepada penegurnya. Ketika melihat bahwa yang menegurnya itu seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, dia menjadi marah sekali. Apalagi setelah dia mendapat kenyataan bahwa orang itu adalah orang biasa saja dengan pakaian sederhana. Jahanam busuk, berani engkau mencampuri urusanku? Pergi kau dari sini atau akan kubunuh kau. Bentaknya sambil mencabut goloknya. Orang yang ramburnya diikat kain itu segera melompat agak menjauhi gubuk, memilih tempat yang rata dan lapang, lalu berkata dengan sikap yang tenang. Sobat, aku tidak mencari permusuhan. Aku hanya ingin mengingatkan engkau bahwa perbuatanmu terhadap gadis itu tidak baik. Keparat. Engkau sudah bosan hidup. Kisingwiro marah sekali karena merasa kesenangannya terganggu dan dia sudah menyerang dengan goloknya, membacok ke arah orang itu dengan ayunan golok dari samping. Sing. Wood. Plak. Kisingwiro mengeluarkan gerengan marah. Terjadinya demikian cepat. Goloknya menyambar tempat kosong ketika lawannya itu mengelak dengan menarik tubuh ke belakang kemudian memutar tubuhnya membalik, tangan kiri menangkis pergelangan tangannya yang memegang golok sedangkan tangan kanannya menampar ke arah perutnya yang gendut. Tidak begitu nyeri karena lawannya itu agaknya tidak ingin mencelakainya, akan tetapi cukup kuat untuk membuat Kisingwiro terdorong ke samping dan terhuyung. Tentu saja dia marah bukan main. Kisingwiro adalah seorang gegeduk, jagoan, yang sudah terkenal di Gunung Kidul. Jarang ada orang berani menentangnya dan sekali ini, bertemu lawan bertangan kosong saja dia sudah kena tamparan pada perutnya. Dasar dia seorang yang selalu mengagulkan kemampuan sendiri. Karena tamparan itu tidak terasa nyeri olehnya, dia tidak menyadari bahwa lawannya memang sengaja tidak ingin melukainya.
Dia menganggap bahwa pukulan lawan itu lemah saja, tidak mampu menembus kekebalan perutnya yang gendut. Setan alas! Mampus kau! Kembali dia membentak dan sekali ini dia menyerang dengan lebih ganas lagi. Goloknya berkelebatan dan berdesingan saking kuatnya dia menggerakkan senjata tajam itu untuk membacok. Namun, lawannya benar-benar memiliki gerakan yang amat gesit. Kemanapun golok itu menyambar, orang itu selalu dapat mengelak dengan berloncatan ke sana-sini dengan gerakan yang ringan dan cepat. Sementara itu, Warsiem yang mendeprok di atas panggung gubuk, menonton dengan muka pucat dan muka terbelalak. Ia menutupi mulutnya dengan tangan kanan yang gemetar dan biarpun dia tidak mengenal siapa laki-laki itu, namun ia tahu bahwa orang itu membelanya. Ia merasa ngeri melihat sinar golok yang berkelebatan. Ia membayangkan penolongnya itu akan roboh mandi darah dan kebenciannya terhadap Ki Singowiro makin bertambah. Diam-diam tentu saja Warsiem mengharapkan kemenangan bagi penolongnya, walaupun ia belum tahu orang macam apa adanya dia. Perkelahian itu berlangsung semakin seru. Akan tetapi orang itu agaknya tidak mau membalas. Yang terus-menerus menyerang secara bertubi-tubi adalah Ki Singowiro. Sampai 20 jurus lebih sudah dia menyerang, akan tetapi semua serangannya dapat dihindarkan oleh lawannya dengan cara mengelak ataupun menangkis. Sambil menghindarkan diri, dengan suara kaku namun cukup jelas orang itu membujuk Ki Singowiro agar menghentikan perkelahian. Sobat, sudahlah, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Kalau begitu minggatlah dari sini dan jangan mengganggu aku yang sedang bercumbu dengan istriku. Bentak Ki Singowiro sambil menghentikan serangannya dan berdiri terengah-engah. Serangan beruntun yang dia lakukan dengan pengerahan seluruh tenaganya itu membuat dia kelelahan dan napasnya memburu, keringatnya membasahi dada, leher dan mukanya. Laki-laki itu terkejut dan matanya yang jeli mengerling ke arah gubuk. Kemudian dia membalikkan tubuhnya menghadapi Warsiem yang masih duduk mendeprok di panggung gubuk. Dua pasang mata bertemu pandang dan bertaut. Warsiem memandang heran karena baru sekarang dia dapat melihat jelas. Seorang laki-laki asing, pikirnya. Selama hidupnya Warsiem tinggal di dusun Bakulan dan belum pernah melihat seorang asing seperti penolongnya itu. Maka gadis itu terheran-heran. Laki-laki itu rambutnya panjang dan diikat kain. Kulitnya bersih dan wajahnya cukup tampan, akan tetapi matanya tajam sehingga tampak gagah. Akan tetapi sinar matanya itu penuh kelembutan dan wajahnya juga membayangkan ketenangan dan keramahan. Pakaiannya sederhana saja. Sebuah celana biru sampai betis, bajunya juga sederhana berwarna putih bersih. Kedua kakinya telanjang dan berkalung sarung. Nona, benarkah Nona istri sobat ini? Akhirnya laki-laki itu bertanya. Warsiem menggeleng kepalanya keras-keras sehingga kedua titik air mata yang tadinya berada di bawah matanya terpercik jatuh. Tidak. Tidak. Dia bohong. Aku bukan istrinya, dia malah membunuh ayahku. Teriaknya dan jari telunjuk kanannya ditudingkan ke arah muka Ki Singowiro. Aeh. Jahat sekali. Kalau begitu dia bukan sobat, melainkan seorang penjahat, kata laki-laki itu. Sing. Golok itu menyambar dari belakang tubuhnya, mengarah laki-laki itu. Ki Singowiro yang mendengar percakapan antara laki-laki itu dan Warsiem tadi, mempergunakan kesempatan untuk menyerang lawannya dari belakang. Dia hampir merasa yakin bahwa sekali ini, bacokan goloknya tentu tidak akan dapat dihindarkan dan kepala lawannya itu tentu akan terlepas dari tubuhnya. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Bersambung ke bagian 1D.